Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Fisaria. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, kali ini kita masih bahas ya tentang aljabar linear yang disusun oleh Dr. Andali, Mas Eva dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang matriks ya, tentang matriks. Yang pertama adalah definisi ya. Matriks adalah himpunan skalar atau bilangan real ya, bilangan skalar, real atau kompleks ya, real atau kompleks yang disusun atau dijajarkan secara persegi panjang menurut baris-baris dan kolom. Skalar-skalar itu disebut elemen atau unsur metrik. Untuk batasnya diberi, lihat tanda kurung atau tanda kurung ini ya, lengkung, ini lengkung kotak, atau di sini menggunakan garis lengkung sejajar. Contohnya seperti ini teman-teman sekalian. Misalnya di sini ada sebuah metrik ya, 2311, 400, min 3, 7, akar 2, 10, 1. Maka di sini 2311 itu apa? Baris ya, baris menunjukkan baris 1, kemudian di sini 400 min 3 menunjukkan baris 2, 7 akar 2, 10, 1 menunjukkan baris 3. Kemudian di sini ini kolom ya, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Notasi pada metrik ya. Metrik diberi nama dengan huruf besar ya, huruf besar A, B, C, P dan lain-lainnya. Nah, di sini A sama dengan AIJ ya. AIJ artinya suatu matrik A yang elemen-elemennya A, IJ. I menyatakan baris ke I dan J menyatakan kolom ya. Maksudnya I misalkan di sini A11 ini kan berarti 1 1 ini yang di depan itu adalah I, kemudian di sini adalah kolom. Berarti apa? A ini adalah elemen 1 baris 1. Ya, elemen baris 1 kolom yang ke-1. Kemudian A12 berarti apa? Elemen baris 1 kolom yang ke-2 dan seterusnya. Nah, boleh juga ditulis matrik itu misalkan AM kalikan N. Ya, ini sama dengan AIJ. M kali N itu menunjukkan ordo. M menunjukkan apa? Baris dan N menunjukkan kolom. Ya, dan N menunjukkan kolom. Nah, contohnya di sini ada sebuah metrik ya 2311 400 min 3 7 akar 2 10 1. Metrik C terdiri dari 3 baris ya, 1 2 3 dan 4 kolom. Itu 1 2 3 4 ya. Maka elemen-elemennya berjumlah berapa? 12 ya. Jadi 3 kali 4 ya. Nah, di sini A11 sama dengan 2. Artinya apa? Elemen baris 1 kolom 1 sama dengan 2, elemen baris 1 kolom 2 sama dengan 3, elemen baris 1 kolom ketiga sama dengan 1, elemen baris 1 kolom 4 sama dengan 1. Ya, sesuai dengan ini. Nah, ini penting ya pemahaman tentang apa? Posisi elemen pada sebuah matriks ya. Kesamaan matriks. Dua buah matriks A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ dikatakan sama, yaitu A sama dengan B ya. Bila ukurnya sama, yang pertama adalah ordonya. Kemudian berlaku AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan J. Artinya yang pertama apa? Ordonya, kemudian elemen-elemen yang menempati posisi matrik itu juga sama. Nah, ini biasanya apa? Ada dalam soal bentuknya seperti ini ya. Tentukanlah nilai X, Y, Z, dan T sedemikian sehingga misalkan seperti ini, X plus Y sama dengan X plus Y, ini elemen-elemen dari yang sebelah kiri ya, 2Z ditambah T, X min Y, Z min T. Nah, sebelah kanannya 3, 1, 7, 5. Artinya berarti di sini apa? X ditambah Y itu sama dengan 3. 2Z tambah 1 sama dengan 1. X min Y sama dengan 7. Z min T sama dengan 5. Kemudian kita bisa apa? Jawab ya, sesuai dengan apa namanya ini ya, elemen kesamaan elemen tadi. Nah, ternyata setelah kita jawab, lihat X ditambah Y sama dengan 3, X min Y sama dengan 7. Maka dengan menggunakan eliminasi substitusi kita dapatkan X sama dengan 5, Y sama dengan min 2. Begitu juga dengan di sini ya, dari elemen-elemen ini ya, dari baris 1 kolom yang kedua dan baris 2 kolom yang kedua. 2Z ditambah T sama dengan 1. Z min T sama dengan 5 dari sini ya. Ya, maka kita dapatkan dengan eliminasi substitusi Z sama dengan 2 dan T sama dengan min 3.
Ya, jenis-jenis metrik ini penting untuk diketahui teman-teman sekalian ya. Yang pertama adalah metrik persegi. Nah, metrik persegi adalah sebuah matriks yang ordonya sama ya, baris dan kolomnya sama. Misalkan ini. Ya, ini 3 kali 3. Bisa saja 2 kali 2, 4 kali 4. Artinya barisnya 4, kolomnya 4 gitu ya. Nah, di sini barisnya 3, kolomnya 3 dikatakan sebagai metrik persegi. Nah, selanjutnya adalah apa? Metrik persegi panjang. Metrik persegi panjang itu adalah sebuah metrik yang ordonya antara baris dan kolom tidak sama ya. Antara baris dan kolom tidak sama. Bisa saja barisnya yang lebih banyak, bisa saja kolomnya yang lebih besar ya. Misalkan di sini, ini barisnya cuma 3, kolomnya ada 4. Nah, itu dikatakan sebagai metrik persegi panjang ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah matriks 0. Matriks 0 adalah sebuah matriks yang elemen-elemennya di sini semuanya 0 ya. A11 0, A12 0, A13 0 dan semuanya sampai A33 0. Ini maka dikatakan sebagai matriks 0. Matriks diagonal adalah sebuah matriks, lihat di sini yang warna kuning. Nah, ini adalah diagonal ya. Diagonal adalah sebuah metrik yang elemen-elemennya semuanya 0 kecuali diagonal ya, kecuali diagonal. Ya, tidak nol itu bisa saja positif, bisa juga apa? Negatif. Yang terpenting di sini tidak semuanya nol itu dikatakan sebagai matriks diagonal. Nah, selebihnya selain diagonal ini semuanya nol ya, semuanya nol dikatakan sebagai matriks diagonal. Metrik identitas. Ya, metrik identitas adalah sebuah metrik diagonal ya. Berarti tadi apa? Yang ada angkanya itu adalah hanya di diagonal ya. Adalah metrik diagonal ya, metrik diagonal yang elemen-elemen pada diagonal itu sama dengan 1. Berarti di sini 1 1 1. Maka dikatakan sebagai metrik identitas. Ya, ini untuk metrik 3 kali 3 ya. Untuk metrik 3 kali 2 berarti hanya sini saja ya, sampai sini. A11, A12, A21, A22. Maka ya selain diagonal utama ya dikatakan sebagai diagonal semuanya 0, kemudian di sini elemennya sama dengan 1. Kemudian yang keenam adalah matriks skalar. Matriks skalar adalah perkalian skalar dengan matriks diagonal. Ya, misalkan di sini adalah matriks identitas. Ya, matriks identitas. Ya, saya ralat ya. Matriks skalar adalah matriks identitas dikalikan skalar atau skalar dikalikan matriks identitas. Atau ya, misalkan di sini kalikan 4 gitu ya. Kalikan 4. Maka 4 kalikan metrik identitas berarti semuanya di sini 4, 4, 4. Atau sama saja jika kita katakan adalah metrik skalar itu adalah metrik diagonal yang elemen-elemennya itu sama ya. Misalkan di elemen diagonal itu sama. Misalkan 3, 3, 3. 4, 4, 4. 5, 5, 5. Maka dikatakan sebagai metrik skalar. Yang ketujuh, matriks segitiga bawah atau lorentz triangular. Matriks segitiga bawah adalah sebuah metrik yang ini di bawah ya, di bawah itu membentuk segitiga dan elemen-elemen selain segitiga ini semuanya 0. Berarti di sini 0 0 0, kemudian di bawah di sini diagonal dan di bawah diagonal itu yang merupakan apa? Dia elemen-elemennya tidak sama, semuanya sama dengan 0. Maka dikatakan sebagai matriks segitiga bawah ya. Nah, ini penting ya. Selanjutnya matriks segitiga atas berarti apa? Yang di atas ini segitiga yang ada elemen-elemennya. Di bawahnya berarti apa? Elemen-elemennya 0 0 0 seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah matriks simetris. Matriks simetris adalah sebuah matrik di mana diagonal utama ini adalah cermin ya, seolah-olah menjadi cermin dari metrik di bawahnya. Ya, misalkan seperti ini. Misalkan di sini 3, maka di sini 3. Kalau di sini min 2, maka di sini min 2. Kalau di sini 1, maka di sini 1. Berarti di sini seolah-olah itu apa? Cermin, ya, cerminnya. Nah, di sini misalkan bendanya dan di sini adalah bayangan yang di atas, gitu. Maka dikatakan sebagai metrik simetris. Yang ke-10 adalah metrik inverse. Metrik inverse adalah sebuah metrik yang dihasilkan dari menginverskan metrik yang sebelumnya. Dan ini yang ada inverse itu adalah metrik persegi ya, metrik persegi. Yang selanjutnya perlu teman-teman sekali ketahui adalah metrik singuler. Metrik singuler adalah metrik yang tidak mempunyai inverse. Kenapa tidak mempunyai inverse? Alasannya adalah karena determinannya
0. Ya. Atau secara dia langsung, metrik singular itu adalah metrik yang determinannya 0. Ya. Metrik yang determinannya 0. Nah, ini yang diwarnain kuning ini yang sering kita bahas nanti ya. Selanjutnya adalah operasi pada matriks. Operasi pada metrik yang pertama adalah penjumlahan metrik. Berlaku untuk matriks yang berordo. Jadi kalau misalkan ordo matriksnya tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan. Contohnya, misalkan ada matriks di sini, ordonya 2 kali 3, dan B juga 2 kali 3. Nah, perhatikan, di sini metrik berordo 2 kali 3, di sini juga berordo 2 kali 3. Yang dioperasikan adalah elemen-elemen yang seletak. Maka kalau misalkan ada pertanyaan A plus B, misalkan, maka A plus B kita bisa tulis 2, lihat metriknya, 2, 4, 2, 5, 7, 1, ditambah min 2, 3, 2, 2, 4, 3. Nah, perhatikan. Yang dioperasikan adalah elemen-elemen yang seletak. Di sini, elemen 1, 1, baris 1, kolom 1, kita jumlahkan dengan elemen 1, 1 pada metrik B. Ini metrik A, metrik B. Kemudian, ini juga metrik 1, 2, yaitu baris 1, kolom 2, kita operasikan dengan baris 1, kolom yang kedua. Maka di sini akan sama dengan 2 min 2, 2 ditambah min 2 sama dengan 0, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Begitu juga di baris yang kedua. 5 tambah 2 sama dengan 7, 7 ditambah 4 sama dengan 11, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, operasi penjumlahan ini sama saja sifatnya dengan operasi pengurangan. Yang kedua, ada perkalian skalar terhadap matriks. Ya, ada perkalian skalar terhadap matriks. Misalkan di sini dirumuskan A, elemennya adalah A11, A12, A21, A22. Satu yang di depan itu menandakan baris pertama. Kemudian ini yang kedua menandakan kolom. Misalkan K skalar. Misalkan ditanyakan K kalikan A, maka K kali A, semua K dikalikan dengan elemen yang ada pada matriks A. Sehingga menjadi K A11, K A12, K A21, K A22. Jadi semua elemen-elemen dikalikan dengan K. Yang ketiga adalah perkalian matriks atau perkalian antar matriks. Syarat perkalian antar matriks, syarat perkalian antar matriks yaitu kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks yang kedua. Ya, misalkan di sini ada A, M kalikan N, kalikan metrik B, N kali M. Lihat di sini, ini adalah metrik dengan ordo M kali N, yaitu apa? Barisnya adalah M, ini barisnya. Kemudian kolomnya adalah N. Kemudian di sini di matrik B, barisnya adalah N, kemudian di sini kolomnya adalah P. Nah, di sini ini harus sama. Kalau tidak sama, maka tidak bisa dioperasikan. Nah, hasil dari A, M kali N dikalikan B, N kali N, lihat di sini yang sama, maka hasilnya pasti di sini apa? Sebuah matriks yang ordonya M kalikan P. Ya. Misalkan di sini ada matrik A yang elemen-elemennya 2, 4, 1, 3, 2, 2. Kemudian B, 2, 3, 1, 2, 2, 1. Misalkan pertanyaannya adalah A dikalikan B, misalkan. Maka kita bisa tulis A kali B sama dengan elemen dari A adalah 2, 4, 1, 3, 2, 2. Kemudian elemen dari B sama dengan 2, 3, 1, 2, 2, 1. Nah, yang dioperasikan adalah baris ketemu kolom. Maka yang dioperasikan adalah 2 dikalikan 2 ditambah dengan 4 kali 1, kemudian 1 kali 2. Maka di sini akan sama dengan 2 kali 2 ditambah 4 kali 1, 4 kali 1 ditambah 1 kali 2, ditambah 1 kali 2. Nah, ini menempati baris 1 kolom pertama. Seperti halnya di sini, ini dari baris 1 kolom 1, maka ini menempati baris 1 kolom 1. Lalu selanjutnya di sini dari baris 1 kolom 2, maka akan menempati baris 1 kolom yang kedua. Maka di sini menjadi 2 kali 3, kita bisa tulis 2 kali 3 ditambah 4 kali 2
ditambah 1 kali 1. 1 kali 1. Nah, kemudian di sini pada baris 2 kalikan kolom yang ke-1, maka menempati baris 2 kolom yang ke-1. Maka menjadi 3 kali 2, kita bisa tulis ditambah 2 kali 1, ditambah 2 kali 2. Nah, di sini baris 2 kolom yang kedua, maka kita bisa lanjutkan operasinya 3 kali 3, ditambah 2 kali 2, ditambah 2 kali 1. Maka kita bisa tulis A kalikan B akan sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah 4, ditambah 2. Kemudian di sini 6 ditambah 8 ditambah 1. Kemudian 6 ditambah 2 ditambah 4. Kemudian 9 ditambah 4 ditambah 2. Akan sama dengan, kita lanjutkan, menjadi 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 10. Kemudian 6 tambah 8 ditambah 1 sama dengan 15. Kemudian 6 tambah 2 tambah 4 sama dengan 12. 9 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 15. Oke. Nah, perhatikan di sini. Di sini pertama dari metrik A yang berordo 2 kali 3. Metrik B 3 kali 2. Ini sama. Maka lihat hasilnya adalah sebuah metrik berordo 2 kali 2. Oke, untuk operasi pada metrik semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita masuk ke slide yang ke-10, transformasi elementer. Teman-teman sekalian tentunya sudah bisa membaca di sini. Yang pertama, penukaran baris atau kolom. Yang kedua, memperkalikan baris atau kolom. Yang ketiga, menambah baris atau kolom ke I dengan lambda kali baris atau kolom ke J. Yang keempat adalah gabungan operasi 2 dan 3, maksudnya 2 dan 3 di sini. Nah, yang saya warnai kuning kemasan ini yang sering sekali keluar. Kemudian yang kedua juga jarang ya, jarang. Nah, ini berarti 3 saja fokusnya. Oke, kita masuk transformasi elementer yang pertama, yaitu penukaran baris atau kolom. Misalkan ada sebuah metrik A yang elemen-elemennya 212, 320, 421. Kemudian di sini kita minta ada pertukaran baris 1 dan 3 misalkan. Horizontal ya, horizontal 1 dan 3. Maka di sini perhatikan, yang diminta adalah matriks 1 dan 3 yang bertukar, ya bertukar tempat, maka matriks baris yang kedua itu tetap, ya tidak ada perintah, maka tetap 3, 2, 0 kita bisa tulis terlebih dahulu. Kemudian kolom yang pertama dan ketiga kita tukar, maka di sini kolom pertama menjadi kolom yang ketiga, baris ya, baris yang pertama menjadi baris yang ketiga, 2, 1, 2, kemudian baris yang ketiga menjadi baris yang pertama, menjadi 4, 2, 1. Lalu kalau misalkan ada perintah lagi, misalkan permintaan kolom ya, pertukaran baris kolom yang pertama dan yang kedua. Maka lihat di sini tidak ada perintah pada kolom yang ketiga, maka kolom yang ketiga tetap 2, 0, 1. Nah, kolom yang pertama yang kedua kita tukarkan, maka di sini menjadi 1, 2, 2, kemudian di sini menjadi 2, 3, 4. Nah, perhatikan, kolom yang kedua menjadi kolom pertama, kolom yang pertama menjadi kolom yang kedua. Yang kedua adalah perkalian baris atau kolom dengan skalar tertentu, ya, dengan skalar tertentu. Misalkan, tadi masih menggunakan contoh metrik yang pertama, misalkan, pada metrik A, baris yang pertama dikalikan 5. Berarti ini skalanya adalah 5. Baris pertama dikalikan 5. Maka, perhatikan, baris lebihnya tetap, ya, karena tidak ada perintah. Maka kita bisa terlebih dahulu menjadi 3, 2, 0, kemudian 4, 2, 1. Nah, baris yang pertama ini perhatikan, baris ya, baris. Berarti bukan hanya satu elemen, tapi semua elemen dalam baris yang pertama. Maka di sini dikalikan 5. Maka 2 kali 5 sama dengan 10. 1 kali 5 sama dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Oke. Kemudian misalkan lagi, dari sini, misalkan, di sini perintahnya misalkan kolom kedua dikalikan 4. Ya. Kolom kedua dikalikan 4. Bisa kita tulis dulu kolom yang pertama, 2, 3, 4. Kemudian kolom yang kedua kita kalikan 4. Maka di sini ya kolom ya, kolom. Maka 1 dikalikan 2 sama dengan
2 kalikan 1 dikalikan 4 ya. 1 kalikan 4 di kolom kedua, 1 kalikan 4 sama dengan 4. Kemudian 2 kalikan 4 sama dengan 8. 2 kalikan 4 sama dengan 8. Kolom yang ketiganya tetap tidak ada perintah ya. Kalau ada perintah bagaimana? Bisa langsung ya di sini misalkan kolom yang ketiga dikalikan 2 ya, dikalikan 2. Maka di sini kolom yang ketiga semuanya elemen-elemennya dikalikan 2 sehingga menjadi 2 kali 2 sama dengan 4, 0 kali 2 sama dengan 0, 1 kali 2 sama dengan 2. Yang ketiga, menambahkan baris atau kolom ke I dengan lambda kali baris atau kolom ke J. Yang pertama mengenai penulisan terlebih dahulu, perhatikan. Kalau di dalam buku ya dituliskan di situ misalkan H, kemudian di situ ada J, kemudian I, kemudian lambda. Artinya baris yang ke I dikalikan lambda ditambahkan baris yang ke J. Nah, saya cenderung memilih menggunakan penulisan HI kalikan lambda, kemudian di sini J. Ini perhatikan, kesamanya adalah lambda itu ada di sebelah kanan dari metrik yang akan dikalikan. Nah, yang berubah adalah elemen yang ke J. Nah, di sini kalau ini kebalik ya, I kalikan lambda tambahkan ke J. Maka saya memilih untuk menggunakan cara yang ini ya. Misalkan begini. Di sini H21 min 2. Maka bacanya adalah baris yang ke-1 kalikan min 2 ditambahkan ke baris 2. Nah, ini bisa kita rubah menjadi H1 kalikan min 2 ditambahkan ke baris yang ke-2. Oke, kita sepakati ya. Menggunakan penulisan yang seperti ini. Contohnya misalkan dari metrik ini, baris yang pertama kalikan dengan min 2 tambahkan ke baris 2. Kalau keadaannya seperti ini, maka baris pertama tetap. Artinya yang berubah itu nanti baris yang kedua. Maka baris pertama kita tulis dulu menjadi 2, 1, 2. Nah, kemudian yang berubah adalah baris yang kedua. Maka menjadi 2 kalikan min 2 sama dengan min 4 tambah 3 sama dengan min 1. 1 kali min 2 sama dengan min 2 tambah 2 sama dengan 0. Kemudian 2 kalikan min 2 ya. 2 kalikan min 2 sama dengan min 4 ditambah 0 sama dengan min 4. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan lagi, permintaan lagi. Misalkan di sini dari baris yang pertama kemudian dikalikan misalkan min 2 juga, misalkan min 2 juga, tambahkan ke baris 3. Ya, tambahkan ke baris 3. Nah, saya sarankan ini kalau penulisannya, kalau misalkan yang berubah baris yang ketiga, maka lurus dengan baris yang ketiga. Yang ini berubah dengan, yang berubah adalah baris yang kedua, maka apa? Ya, lurus dengan baris yang kedua. Atau penulisannya di sini. Maka kalau misalnya di sini menjadi H1 kali min 2 ditambahkan ke baris 2. Kemudian, nah hasilnya ini ya. Kemudian, di sini, H1 kali min 2 tambahkan ke baris 3. Artinya yang berubah adalah baris yang ketiga. Oke, di sini saya hapus dulu. Maka di sini perhatikan baris 1 kalikan min 2 tambahkan ke baris 3. Maka menjadi 2 kali min 2 sama dengan min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian 1 kali min 2 sama dengan min 2 ditambah 2 sama dengan 0, kemudian 2 kali min 2 sama dengan min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Oke, itu untuk operasi perkalian baris ke I ditambahkan, ya, dikalikan dengan skalar K ditambahkan ke baris ke J. Selanjutnya misalkan di transformasi kolom. Misalkan di sini K3 kalikan min 2 tambahkan ke kolom yang kedua. Ya, tambahkan kolom yang kedua. Nah, tadi yang saya jelaskan adalah misalkan di risolah ini, tadi kolom yang ketiga kalikan min 2 tambahkan ke baris 2. Kolom ketiganya kita bisa tulis dulu karena tidak berubah 2, 0, 1. Kemudian yang berubah adalah kolom yang kedua, maka 2 kali min 2 sama dengan min 4 ditambah 1, ya, ditambah 1 sama dengan min 3. Kemudian
Kalau 0 kalikan min 2 berapapun sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian 1 kali min 2 sama dengan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian di sini baris satunya karena tidak perintah maka tetap. Oke, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.